teman-teman, kenalin nama aku Ardi. Aku merupakan salah satu peserta magang MSIB yang ada di ruang belajar akhir. Nah, pada pagi hari ini pukul 7, aku akan berangkat menuju tempat magangku yaitu kantor ruang belajar akhir. Jadi kalian dapat mengikuti keseruan hari ini dan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang aku akan laksanakan pada hari ini. Baik teman-teman, see you next time and tetap ikuti video vlog hari ini. Bye-bye. Perjalananku menuju kantor ruang belajar Akil pertama melalui Jalan Kaliurang Barat, yang mana jalan ini merupakan tempat tinggalku sementara di Kota Malang. Setelah itu, aku melalui sebuah pasar yang terbiasa ramai dengan pembeli pada pagi hari. Pasar itu bernama Tawangmangu dan kemudian aku melanjutkan perjalanan melalui Jalan Mawar terus ke utara sampai di lokasi kantor ruang belajar akhir. Ruang belajar akhir adalah wadah bagi masyarakat, khususnya pemuda, untuk melakukan aktivitas pembelajaran dan meningkatkan kapasitas diri dengan pembelajaran yang konstruktif dan bermakna. Sudah 12 tahun, ruang belajar akhir melaksanakan pembelajaran bersama dengan masyarakat, khususnya pemuda, untuk meningkatkan kapasitas diri. Adapun nilai-nilai yang berlaku di ruang belajar akhir, yaitu yang pertama adalah kepedulian atau awareness, dan yang kedua adalah pembelajaran atau learning, dan yang ketiga adalah pemberdayaan atau empowerment. Selain itu juga ada nilai-nilai layanan ruang belajar akhir yang berfokus pada yang pertama adalah peningkatan kualitas pendidikan, dan yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi, yang ketiga adalah peningkatan kesehatan dan kualitas hidup, dan yang terakhir adalah penguatan kelembagaan. Alasanku memilih ruang belajar akhir menjadi tempat magangku adalah sesuai dengan latar belakang program studi yang saya ampuh di jenjang perkuliahan dan sesuai dengan passion saya, yaitu pemberdayaan masyarakat. Di ruang belajar akhir, aku terpilih menjadi salah satu peserta magang dengan tergabung pada divisi pengembangan kerjasama program. Divisi pengembangan kerjasama program merupakan salah satu divisi yang bertugas untuk mengatur program, layanan, dan kegiatan di ruang belajar akhir, serta ikut dalam mengatur kerjasama antara RBA dan masyarakat. Ada beberapa program yang menjadi tanggung jawab aku selama aku mengikuti program magang di ruang belajar akhir, di antaranya 1. Pemanfaatan buku digital bahasa Jawa sebagai media bercerita kepada anak. Program ini menjadi salah satu program uji coba ruang belajar akhir dalam pemanfaatan pustaka digital sebagai media bercerita kepada anak, sehingga anak dapat mengakses dengan mudah dan juga orang tua dapat memberikan dengan mudah kepada anak. Kedua, ruang baca masyarakat merupakan salah satu program yang dimiliki oleh ruang belajar akhir yang bertujuan untuk meningkatkan kegemaran masyarakat terhadap membaca. Dan layanan ini berada di bawah subbidang layanan ragawi. Dan untuk kegiatan yang ada di ruang baca masyarakat, salah satunya adalah peminjaman koleksi buku yang dimiliki oleh ruang belajar akhir. Ketiga, Lokakarya merupakan salah satu program yang dimiliki oleh ruang belajar akhir yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membuat media pembelajaran dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah didapat. Jenis lokakarya yang terdapat di RBA sebanyak 50 jenis. Namun yang sering dilaksanakan yaitu lokakarya buku, lokakarya kriya batu, dan lokakarya kolase kertas. Dan yang terakhir adalah penyuluhan, merupakan salah satu program yang ada di ruang belajar akhir yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam suatu isu-isu yang sedang dibahas. Penyuluhan di ruang belajar akhir dapat dilaksanakan secara daring maupun luring dengan tatap muka langsung bertemu dengan masyarakat di tempat pelaksanaan kegiatan penyuluhan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, biasanya relawan magang ruang belajar akhir juga melaksanakan kewajiban mereka untuk membersihkan ruangan-ruangan yang ada di RWA, yaitu melaksanakan piket harian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Di ruang belajar akhir juga terdapat prinsip belajar yang berupa figura yang dipajang pada dinding yang terdapat pada ruang belajar utama tempat peserta magang. Selain itu juga terdapat papan informasi yang berisikan tentang laporan keuangan RBA, jadwal-jadwal pelaksanaan tugas, dan lain sebagainya.
ruang belajar utama merupakan ruangan yang paling sering digunakan untuk para relawan untuk melakukan aktivitas, misalnya seperti melakukan opening dan closing, sekaligus beberapa diskusi yang akan dilaksanakan di ruang belajar utama. Ruang pengelola merupakan ruangan yang digunakan untuk peserta magang pada divisi digitalisasi manajemen dan keuangan. Ruang program merupakan ruangan yang digunakan peserta magang pada divisi pengembangan kerjasama program. Ada beberapa cenderamata atau penghargaan yang diperoleh oleh ruang belajar Akil sebagai bentuk apresiasi masyarakat kepada program dan layanan yang telah dilaksanakan oleh ruang belajar Akil. Dan berikut untuk beberapa penghargaan atau cenderamata yang diperoleh oleh ruang belajar Akil. Pembelajaran yang aku dapat selama mengikuti kegiatan magang studi independen bersertifikat di ruang belajar Akil, aku dapat lebih mengatur jadwal kegiatanku, di mana sebelum berkegiatan aku biasanya menyusun rencana pembelajaran dengan menentukan rencana waktu dan juga sumber daya yang digunakan. Harapanku untuk ruang belajar Akil ke depannya yaitu semoga ruang belajar Akil menjadi lembaga yang terus berkembang dan semakin maju dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Kesan yang aku dapat dalam mengikuti kegiatan magang studi independen bersertifikat di ruang belajar Akil yaitu dalam berkegiatan aku sangat berkesan karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak relawan yang langsung terjun di dalam lingkungan masyarakat sehingga mampu memberikan dampak positif bagi relawan magang RBA khususnya dalam kegiatan bersosialisasi kepada masyarakat. Kata penutup dari aku untuk para teman-teman yang telah menonton video vlog hari ini yaitu jangan mudah menyerah dalam melakukan sesuatu, tetaplah semangat untuk menjalaninya. Lakukan apa yang menurutmu benar dan keluarlah dari zona nyamanmu dan mulailah untuk mengejar impianmu. Dan demikian video vlog hari ini. Aku Ardi dari Subtim Pengembangan Kerjasama Program peserta MSIB Batch 3 di Ruang Belajar Akil undur diri. Sekian video vlog dari aku. See you next time and thank you very much.